Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, yaitu kesempatan yang sangat luar biasa, yakni di bulan suci Ramadan, kita oleh Allah masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sehat walafiat. Semoga rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang soleh-solehah, insyaallah pada kesempatan hari ini Pak Wibowo akan menyampaikan materi tentang pondok pesantren Ramadan, tentang materi pondok Ramadan SD Khadijah 2. Yakni Pak Wibowo nanti akan menyampaikan tentang sunnah-sunnah puasa dan menyampaikan tentang orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu, Pak Wibowo akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sunnah-sunnah puasa, ya. Sunnah itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila tidak dilakukan tidak apa-apa. Baik, sunnah-sunnah puasa Ramadan. Yang pertama adalah berdoa sebelum berbuka. Jadi ketika kita mau berbuka puasa, jangan lupa untuk berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, ya. Setelah itu sunnah yang kedua apa anak-anak? Jangan lupa menyegerakan berbuka. Jadi ketika beduk sudah dipukul, dung 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 dung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung ambil air dan ambil 3 kurma kalau ada. Oti-oti juga boleh, ya. Tahu isi boleh, roti juga boleh. Nah, langsung dimakan, habis itu minum. Tapi jangan lupa berdoa. Itu yang kedua. Kemudian sunnah yang ketiga adalah mengakhirkan sahur, ya. Jadi ketika sahur jangan sampai kita jam 1 sudah bangun makan, atau habis tarawih sahur, habis itu kita tidak tahu. Jangan, ya. Boleh, cuma kita tidak mendapatkan fadilah atau sunnah dari puasa itu sendiri. Jadi kalau bisa 10 menit sebelum imsyak, ya, itu dibuat sahur, dimanfaatkan baik mungkin agar apa? Agar mendapatkan sunnah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang keempat adalah bersedekah. Jadi mumpung kita di bulan Ramadan ini, insya Allah semua ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah, ya. Nah, bersedekah apa aja? Boleh kalian bersedekah uang, boleh kalian bersedekah makanan, boleh kalian bersedekah apapun bentuknya. Yang penting kita di bulan Ramadan ini berlomba-lomba atau fastabiqul khairat untuk bersedekah. Karena eman kalau kita tidak bersedekah. Karena di bulan Ramadan ini semua ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak zikir, ya. Nah, biasanya ini memperbanyak zikir ini paling tidak kita membaca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, tahlil 100 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. 100. Kalau tidak kuat 33. Kalau tidak kuat 3 kali saja. Kalau tidak usah puasa ya. Itu ya anak-anak ya. Kami saya yakin anak-anak Khadijah pasti hebat-hebat semua ya. Diusahakan 100 ya. Nah itu. Kemudian yang kelima, beriktikaf ya, melakukan iktikaf. Sunnah yang berikutnya adalah melakukan iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid ya. Karena hari ini kita dalam kondisi ada wabah corona, jadi iktikaf dilakukan di rumah saja ya anak-anak ya, sambil berzikir itu tadi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya, merenungi ya Allah, semoga wabah ini segera diangkat ya. Berdoa kepada Allah sesuai dengan keinginannya masing-masing ya. Tuh. Kemudian yang ke-7 ya, yang ke-7 yaitu tadarus Al-Qur'an ya, memperbanyak tadarus Al-Qur'an. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Qur'anmu, insyaallah Al-Qur'an itu nanti akan datang sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Jadi jangan khawatir. Semakin kalian cinta kepada Al-Qur'an, semakin kalian memperbanyak Al-Qur'an, membacanya, insyaallah nanti ketika di akhirat kamu akan ditolong oleh Al-Quran itu sendiri yang sering kali kalian membacanya. Kemudian yang ke-8 ya, sunnah-sunnah puasa yang ke-8 yaitu memberi makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Jadi anak-anak, kalau anak-anak banyak rezeki, kelebihan rezeki, nanti tolong disisihkan sedikit rezekinya itu untuk dibelikan makanan ya, bisa nasi padang, bisa nasi bebek, bisa nasi pecel, bisa apapun jenis makanannya, bisa gorengan juga, dan kita kasihkan kepada orang yang berpuasa. Insya Allah ketika kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu, kita sama dengan juga berpuasa seperti orang yang berpuasa itu. Jadi kita mendapatkan pahala double ya, mendapatkan pahala yang double. Kemudian yang terakhir anakku, sunnah puasa yang terakhir itu adalah yaitu melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam ya. Nah ini diusahakan bangun jam 2 atau jam 3 ya, sholat qiyamul lail, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih, atau sholat-sholat yang lainnya ya, boleh ya. Diusahakan paling tidak 2 rakaat ya, boleh sholat tahajud, boleh sholat hajat. Agar apa? Agar di bulan Ramadan ini ibadah kita berkualitas dan kita keluar dari bulan Ramadan nanti kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran itu bahwa tujuan kita berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Yaitu hamba yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anakku, saya lanjutkan ya, yaitu terkait yang berikutnya adalah orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa ya. Yang pertama adalah orang yang sakit biasa. Orang yang sakit biasa ini boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti puasanya atau mengkodok puasanya
ya, contoh badannya dingin ya, atau panas, muntah, kemudian melemes ya, boleh tidak puasa, tapi nanti wajib mengganti puasa itu. Kemudian yang kedua, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa adalah orang yang sakit kronis. Sakit kronis itu adalah sakit yang sakitnya agak lama atau berkepanjangan. Contoh sakit jantung, sakit kanker, sakit stroke, nah itu boleh, boleh tidak berpuasa, dan dia hanya membayar fidyah ya, dia boleh tidak berpuasa tapi diganti dengan membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, orang yang diperbolehkan tidak puasa itu adalah musafir, yaitu orang yang berpergian ya, orang yang berpergian bukan untuk maksiat ya, itu diingat, berpergiannya itu adalah karena Allah ya, tidak karena maksiat ya itu. Nah, orang yang seperti ini wajib mengganti puasanya atau mengkodok puasanya, jadi diganti puasanya. Kemudian yang keempat, yang diperbolehkan tidak puasa adalah wanita haid. Nah, ini bagi perempuan, anak-anak, ketika kalian haid, kalian tidak apa-apa, tidak berpuasa ya, tetapi kalian nanti ketika haid itu sudah selesai dan nanti bulan Ramadan sudah selesai, kalian harus mengganti puasa sejumlah hari yang kalian haid itu berlaku. Kalau haidnya 7 hari, berarti kalian mengganti 7 hari. Kalau haidnya 14 hari, mengganti 14 hari di luar Ramadan itu. Kemudian kelima, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa adalah wanita hamil. Jadi ketika ada wanita hamil atau ibumu sedang mengandung, dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia wajib mengganti puasanya dan membayar fidyah ya, membayar fidyah ya. Kemudian berikutnya yang nomor 6, wanita menyusui. Nah, ini sama dengan ibu hamil, jadi dia wajib mengganti puasanya dan membayar fidyah. Kemudian yang terakhir, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa adalah orang yang sangat tua sekali atau orang tua sudah lemah ya, lemah, tua, pakai tekan tek. Nah, orang yang sudah tua ini, jadi kalian anak besok kalau sudah tua sekali, tua tidak bisa apa-apa, kalian boleh tidak berpuasa, cukup membayar fidyah, yaitu mengasih makan satu orang. Jadi setiap hari, boleh dikasihkan per hari, boleh dikasihkan di akhir bulan Ramadan ya, boleh seperti itu ya anak-anakku. Ya, demikianlah yang bisa Pak Wibowo sampaikan terkait dengan sunnah-sunnah puasa dan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa ya. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti anak-anakku japri ke nomornya Pak Wibowo atau langsung kontak nomornya Pak Wibowo atau video call ke Pak Wibowo. Insya Allah nanti semua pertanyaannya akan dijawab Pak Wibowo ya, langsung di call langsung oleh Pak Wibowo ya. Semoga sedikit apa yang disampaikan Pak Wibowo ini di Pondok Ramadan ini menjadikan ilmu yang barokah, manfaat fiddin fid dunya wal akhirah, dan semoga serangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini kita diberikan kemudahan oleh Allah, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah, dan apa yang kita lakukan ini semuanya nanti bernilai ibadah dan berkah serta semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.